Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2610 Kembalinya semua bunga. Di aula di lereng Gunung Wuang, Hua Duo melihat sekelilingnya gelap gulita dan Li Fugui tidak terlihat dimanapun. Dia berbalik lagi dan menatap Suster Ming. Saudari Ming, sudah lama sekali. Apakah kita masih harus menunggu di sini? Jika kita menunggu lebih lama lagi, aku benar-benar takut Fugui tidak akan pernah kembali. Suster Ming mengepalkan tangan kecilnya yang berwarna merah muda. Tidak seorang pun di antara mereka yang pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya. Tetapi dia samar-samar dapat merasakan bahwa Li Fugui pasti tidak akan kembali. Tidak jauh dari situ, Lord Seng yang mendengar ini, melangkah maju dan melihat ke kejauhan, lalu berkata dengan ekspresi serius, "Jangan khawatir, Lord Li, orang yang beruntung akan diberkati oleh surga, dan dia akan baik-baik saja." Setelah mendengar ini, Hua Duo berkata dengan cemas, "Kalau begitu katakan padaku, apakah penguasa kota Wanhua dan Fugui?" Kata-katanya belum selesai. Tanpa diduga, tiba-tiba terdengar suara di langit. Bunyinya seperti campuran kepakan sayap dan mulainya berbagai mesin besar. Semua orang segera mengangkat kepala dan melihat ke kejauhan. Lalu, di langit malam yang awalnya gelap, tampak cahaya merah redup berkelap-kelip, yang berangsur-angsur menghilang lalu kembali menyatu. Lihat situasi ini, penguasa istana Qiandong bergegas maju dan berkata kepada semua orang sambil tersenyum, "Sepertinya Tuan Li telah kembali sebagai pemenang." Saat dia berbicara, suara Li Fugui terdengar di udara. "Duo, menurutmu apa yang akan terjadi antara aku dan penguasa kota Wanhua?" Hati Hua Duo akhirnya merasa tenang. Dia bergegas keluar aula dan tiba di tanah di depan pintu masuk aula. Dia melihat ke arah asal suara itu dan segera melihat Li Fugui muncul di hadapan mereka. Setelah Li Fugui mendarat, penguasa kota Wanhua yang mengikuti Li Fugui beserta 12 peri juga ikut mengikutinya. Hatinya langsung hancur hanya dengan sekali melihat bunga itu. Karena sudah lama bersama Li Fugui, indera keenamnya hampir tidak pernah salah, terutama jika menyangkut hubungan Li Fugui dengan wanita, inderanya sangat akurat. Di depan Anda, meskipun penguasa kota Wanhua mengikuti di belakang Li Fugui, dari sorot mata kedua orang itu dan ekspresi Li Fugui saat itu, Hua Duo yakin bahwa makhluk bau ini pasti bersekongkol dengan penguasa kota Wanhua. Namun di hadapan semua orang, Hua Duo tidak terburu-buru bertanya, tetapi hanya bertanya kepada Li Fugui dengan sedikit khawatir, "Fugui, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja?" Li Fugui tersenyum dan melangkah maju, memanfaatkan situasi tersebut untuk meraih tangan Hua Duo, dan berkata dengan senyum yang tampak percaya diri, "Sudah kubilang berkali-kali, aku akan keluar untuk melakukan sesuatu, jangan khawatir." Sambil berbicara, Li Fugui berbalik dan menatap penguasa kota Wanhua dan 12 peri di belakangnya, lalu memperkenalkan mereka kepada Hua Duo dan Saudari Ming. "Duo, Saudari Ming, izinkan aku memperkenalkan kalian. Ini adalah penguasa kota Wanhua, salah satu dari 72 peri iblis dari ras iblis. Yang ada di belakangnya adalah 12 perinya. Adapun para penjahat dan monster di bawah komandonya, mereka semua telah datang ke sekitar aula ini sekarang." Sebenarnya, dari pengantar Li Fugui yang sederhana, Saudari Ming sudah menduga bahwa Li Fugui kemungkinan besar akan bersama dengan penguasa kota Wanhua. Tetapi seperti Hua Duo,
Saudari Ming juga tahu bahwa ini bukan saatnya untuk cemburu pada pihak lain. Nasib umat manusia sekarang sepenuhnya bergantung pada Li Fugui. Selama Li Fugui dapat menemukan cara untuk menghancurkan klan iblis, dia merasa dapat memahami apapun yang dilakukan Li Fugui sepanjang jalan. Di samping itu, bahkan jika saya tidak dapat memahaminya, apalagi yang dapat saya lakukan? Dengan kekuatan mereka, jelas mustahil untuk melawan klan iblis. Kita tidak bisa hanya menyaksikan seluruh umat manusia musnah, bukan? Saya senang kamu kembali dengan selamat. Saudari Ming melangkah maju, melirik penguasa kota Wanhua, dan berkata sambil tersenyum. Penguasa kota Wanhua maju sambil tersenyum dan berinisiatif menyapa Hua Duo dan saudari Ming. Halo, dua saudari. Hati Li Fugui menegang. Dia segera menoleh ke arah penguasa kota Wanhua dan berkata sambil tersenyum, bagaimana menurutmu mereka bersaudara? Penguasa kota Wanhua terkekeh dan berkata, kalau begitu aku tidak bisa memanggil mereka saudara perempuan, kan? Li Fugui langsung mati rasa. Tampaknya semua instruksi yang baru saja diberikannya kepada wanita ini sia-sia. Selain merasa emosional, Li Fugui baru saja akan menjelaskan kepada Hua Duo dan saudari Ming. Tetapi tanpa diduga Hua Duo mengambil inisiatif untuk melangkah maju, memegang jari-jari giok ramping dari tuan kota Wanhua dengan kedua tangan, dan bertanya sambil tersenyum, saudari Wanhua, benar. Haha, aku ingin tahu seperti apa penampilanmu yang sebenarnya. Karena tidak ada cara untuk mengubah kenyataan, Hua Duo hanya bisa mencoba membuat dirinya merasa sedikit lebih santai. Ada sedikit antisipasi di matanya, berharap bahwa penguasa kota Wanhua akan secara pribadi memberitahunya bahwa dia adalah roh peoni. Pikirkanlah tentang hal ini. Jika penguasa kota Wanhua benar-benar hanya bunga peoni yang telah menjelma menjadi roh, maka dia akan merasa lebih baik jika Li Fugui dan penguasa kota Wanhua bersama. Namun, kota Wanhua sebagian besar dihuni oleh beberapa hewan, seperti binatang buas dan ular. Hua Duo merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa berbagi ranjang dengan Li Fugui di masa depan. Kuncinya adalah dia merasa tidak nyaman. Untung, penguasa kota Wanhua tersenyum cerah di wajahnya dan berkata, kakak, aku adalah bunga peoni berusia 1000 tahun. Hua Duo akhirnya menghela napas lega dan mengangguk, berkata, peoni itu bagus. Peoni lebih baik dari rubah. Li Fugui tertegun, mulutnya setengah terbuka, menatap Hua Duo dengan tak percaya. Hua Duo menoleh dan memutar matanya ke arah Li Fugui, lalu berkata kepada penguasa kota Wanhua di depannya, tetapi saudari Wanhua, ada beberapa hal yang mungkin tidak kamu ketahui. Fugui dikelilingi oleh banyak wanita. Kita punya aturan sebelumnya. Kakak perempuan tertua kita bernama Li Xiuling. Kamu harus mengingat ini. Masih banyak saudari lainnya. Aku akan memperkenalkan mereka kepadamu nanti. Sedangkan kamu adalah orang terakhir yang menjadi wanita kaya. Karena itu, tidak peduli seberapa tinggi statusmu di suku iblis, jika kamu ingin mengikuti Fugui dan hidup rukun dengan kami, kamu hanya bisa memanggil kami saudari. Li Fugui mengetukkan jari kakinya ke tanah karena malu. Di hadapan begitu banyak setan dan peri, dia malah membicarakan masalah ini tanpa ada yang ditutup-tutupi. Bukankah ini seperti menggosokkan mukanya ke tanah? Berpikir seperti ini, Li Fugui segera berkata kepada Hua Duo, karena kamu sudah melihatnya, mari kita masuk dan membicarakan masalah ini. Hua Duo awalnya merasa sedikit tidak nyaman. Tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui,
dia berbalik dan berkata kepadanya, "Kamu berani melakukan ini? Tidakkah kamu ingin kami memberitahumu? Lagi pula, masalah ini sepertinya tidak ada hubungannya denganmu. Ini semua antara kita dan Nona Wanhua." Setelah berkata demikian, Hua Duoduo tidak lupa menatap ke arah saudari Ming, dan menggunakan tatapan matanya untuk memberitahu saudari Ming agar berdiri dan mengucapkan beberapa patah kata. Saudari Ming pada awalnya khawatir terhadap keselamatan Li Fugui dan tidak peduli dengan hal-hal berantakan ini. Tetapi sekarang, melihat bahwa Li Fugui telah kembali dengan selamat dan telah berhubungan dengan pacar peri cantik, yang paling penting adalah pihak lain memanggil mereka saudara perempuan segera setelah mereka bertemu, yang membuatnya merasa sedikit tidak senang. Melihat Hua Duoduo mengedipkan mata padanya, Suster Ming melangkah maju dan mulai membantu dari samping. "Kakak Wanhua, memang begitu aturannya, dan sejujurnya, dulu aku adalah bos Hua Duoduo, tapi sekarang secara pribadi, aku harus memanggilnya kakak." Penguasa kota Wanhua membuka bibir merahnya dan hendak mengutarakan pikirannya. Tetapi dia tidak menyangka kedua belas peri di bawahnya berlidah tajam. Mereka melangkah maju bersama-sama, dan salah satu di antara mereka berbicara terlebih dahulu, berkata tanpa ragu-ragu, "Kalian berdua manusia biasa. Beraninya kalian membiarkan Qian Sui memanggil kalian saudara." Benar sekali. Di suku iblis, Qian Sui adalah pemimpin puluhan ribu iblis kecil. Dia memegang status tertinggi. Sekarang setelah dia melihatmu, kau harus memanggilnya Suster Qian Sui. Ya, apa yang kalian berdua tunggu sekarang kalau kalian tidak memanggil saudari Citos kami? Kedua belas goblin mulai berbicara satu sama lain. Hua Duoduo tidak panik. Lagi pula, dia pernah menghadapi situasi ini sebelumnya. Bahkan Suster Ming kini bisa menelepon saudarinya secara pribadi, belum lagi peri terakhir yang akan datang. Setelah kedua belas peri itu berbincang cukup lama, Hua Duoduo akhirnya angkat bicara, terkekeh dan berkata, "Haha, apakah kalian sudah selesai bicara sekarang?" Penguasa kota Wanhua menatap tajam anak buahnya, setelah semua 12 goblin itu diam. Hua Duoduo kemudian melanjutkan, "Karena kalian semua sudah selesai berbicara, izinkan aku menyampaikan pendapatku. Keputusan akhir tentang masalah ini ada di tanganmu, Qian Sui. Jika dia benar-benar ingin hidup bahagia dengan Fugui, dia harus mematuhi aturan ini. Jika dia ingin menempatkan dirinya di posisi tertinggi begitu dia datang ke sini dan mengabaikan keberadaan kami para saudari, haha, kami tidak peduli apa yang dipikirkan Fugui, tetapi kami tidak akan pernah berkompromi. Panggil kami saudari, dan kita akan hidup rukun, saling membantu, dan bersama-sama merawat Fugui sehingga ia dapat mencapai kesuksesan yang lebih besar. Jika kau masih ingin kami memanggilmu kakak, maka mulai sekarang, kami harus seperti api dan air, dan biasanya menempatkan Fugui di tengah-tengah, membuatnya merasa terkoyak." Dalam situasi ini, Li Fugui tentu saja tidak bisa menyela. Dia hanya mengubah dirinya menjadi orang yang tidak terlihat, berdiri di samping dan tidak mengatakan apapun. Penguasa kota Wanhua juga mulai memikirkannya. Dia telah menyerahkan tubuhnya kepada Li Fugui. Selanjutnya, dia pasti akan membantu Li Fugui dalam menghadapi Raja Iblis Wan Sui. Jika Anda tinggal bersama Li Fugui untuk waktu yang lama, Anda tentu harus bergaul dengan Hua Duoduo dan Sister Ming untuk waktu yang lama. Jika hubungannya tegang, saya tidak akan merasa bahagia bersama orang tersebut. Memikirkan hal ini, penguasa kota Wanhua hanya mengambil keputusan dan berkata, "Kalau begitu, mulai sekarang aku akan memanggilmu adik."
Hua Duo akhirnya menunjukkan ekspresi bahagia, dan dia meraih tangan penguasa kota Wanhua dan berkata, "Saudari Wanhua, jangan merasa dirugikan. Saudari Ming dan aku mudah diajak bicara. Selama kamu tidak mengkhianati Fugui dan dapat membantu Fugui dengan sepenuh hati seperti kami, aku pikir tidak akan ada terlalu banyak keretakan antara ras manusia dan ras iblis." Pemimpin Sekte Elang Langit, penguasa 1000 gua, dan peri iblis lainnya benar-benar tercengang. Tuan kota Wanhua yang bermartabat kini telah menjadi selir Li Fugui. Dia bahkan menyebut kedua gadis manusia itu sebagai saudara. Sebelum membuka segelnya, mereka tidak pernah membayangkan bahwa situasi seperti itu akan terjadi. Tetapi, setelah momen kejutan singkat, mereka segera melihat kenyataan. Sejak munculnya ras iblis, masa paling gemilang mereka adalah saat mereka berbagi sumber daya dengan surga dan dunia manusia secara setara. Kali ini, Raja Iblis benar-benar mencoba menghancurkan umat manusia dan menguasai surga. Itu hanya angan-angan belaka. Sekarang, Li Fugui, seorang manusia, telah menaklukkan begitu banyak peri iblis dalam ras iblis. Sejauh ini belum ada bos besar dari alam surga yang muncul. Jika keadaan ini terus berlanjut, ras iblis mungkin benar-benar akan menderita bencana yang dahsyat kali ini. Untungnya, mereka membuat pilihan yang tepat kali ini. Alih-alih melawan Li Fugui, dia memilih menyerah. Setelah berangsur-angsur tenang, pemimpin Sekte Elang Langit melangkah maju terlebih dahulu dan berbisik kepada Li Fugui, "Tuan Li, apa rencanamu selanjutnya?" Li Fugui segera menarik kembali pikirannya. Dia memandang Hua Duo dan saudari Ming di depannya dan bertanya, "Apakah kalian sudah selesai mengatakan apa yang akan kalian katakan?" Suster Ming mengangguk sedikit. Penguasa kota Wanhua juga tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku akan mendengarkan nasihat kedua saudara perempuanku." Setelah menerima jawaban ini, Li Fugui berbalik dan berjalan menuju aula utama sambil tersenyum pada para iblis dan peri yang hadir. "Kalau begitu, ayo masuk dulu." Tak lama kemudian, semua orang tiba di aula, setelah semua orang duduk. Li Fugui kemudian menatap pemimpin Elang Langit dan yang lainnya di depannya, dan berkata sambil tersenyum, "Sekarang di Gunung Wuang, hanya ada dua peri iblis yang tersisa, Raja Yinggan dan Tuan Juli. Ketika Nona Wanhua dan saya datang ke sini, kami juga bertemu dengan para iblis di bawah Raja Yinggan. Menurut para iblis di bawah Raja Yinggan, Raja Yinggan akan datang untuk menyerah paling lambat besok pagi. Setelah Raja Yinggan tunduk padaku, satu-satunya orang yang tersisa untuk menjaga Gua Wuang di gunung adalah Tuan Juli. Besok siang, jika semuanya berjalan lancar, aku bisa menangkap dewa kekuatan raksasa. Setelah itu, aku akan masuk jauh ke dalam Gua Wuang dan mendapatkan teknik pembasmi iblis. Setelah itu, kita bisa kembali ke desa Tianming." Meskipun Li Fugui mengatakannya dengan ringan, semua iblis dan makhluk abadi yang hadir mengetahuinya. Belum lagi apakah Raja Yinggan benar-benar akan datang untuk menyerah. Sekalipun Raja Yinggan benar-benar menyerah kepada Li Fugui sebelum besok pagi, setelah dia menyerah, masih ada orang tangguh yang dapat mengalahkannya, yaitu Tuan Juli. Pendeta Tao Hei Xuan berdiri dan berkata dengan suara keras, "Ya Tuhan, Guru Li, saya rasa kita harus menyerang dua peri iblis di puncak gunung sekarang juga. Dengan kami berlima ditambah Anda, kita masih memiliki peluang besar untuk menang melawan dua peri iblis itu." Tuan Seng Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak." Pendeta Tao Hei Xuan bertanya, "Mengapa tidak?" Lord Seng Yang berkata,
Lord Julie dan Raja Yinggan pasti sudah tahu tentang penyerahan diri kita kepada Lord Li. Mereka berada di puncak gunung dan seharusnya sudah melakukan persiapan sejak lama. Jika kita terburu-buru maju tanpa mencari tahu semuanya, kemungkinan besar kita akan jatuh ke dalam perangkapnya mengingat betapa kuatnya Lord Giant Strength. Jadi menurut saya, sebaiknya kita tunggu sampai besok pagi untuk pergi ke puncak gunung guna mengetahui situasinya. Setelah kita memperoleh pemahaman yang jelas, kita dapat membahasnya. Li Fugui setuju dengan pendapat Tuan Seng Yang. Katanya, benar sekali, jangan gegabah dalam bertindak. Lagi pula, aku sudah berjuang seharian ini, jadi aku perlu istirahat yang cukup. Bersambung.